Peresmian konsep Bantul Bumi Satria oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada hari jadi Kabupaten Bantul 20 Juli 2025 beberapa waktu lalu saat ini memasuki babak baru. Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul melalui Seksi Lembaga Budaya Kamis 18 September 2025 menggelar sarasehan Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul yang mengangkat tema sosialisasi kebudayaan Bantul Bumi Satria, meneguhkan Bantul Bumi Satria untuk membangun Bantul makmur dan berbudaya. Sarasehan kebudayaan ini dihadiri para lurah, ketua rintisan desa budaya, ketua desa budaya, dan ketua desa mandiri budaya Kabupaten Bantul di wilayah Ekstuti Timur, yaitu wilayah Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piungan, Kapanewon Banguntapan, dan Kapanewon Pleret. Nantinya sarasehan kebudayaan ini tidak hanya dilakukan di wilayah Ekstuti Timur, namun juga menyeluruh ke wilayah Ekstuti Tengah dan Barat. Sarasehan yang digelar di Sanggar Kendali Sada, Tonayan, Kalangan, Kebon Agung, Imogiri, Bantul tersebut menghadirkan 3 orang narasumber. Mereka adalah Nur Janis Langga Barana, anggota Dewan Pertimbangan Kebudayaan Kabupaten Bantul, Kiai Jawis yang merupakan Imam Besar Masjid Kagungan Dalam Jejeran, dan sejarawan muda Mataram Islam Irfan Afifi. Kegiatan sarasehan atau FGD ini, FGD Dewan Kebudayaan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi atau menjaring masukan dari peserta, yang pesertanya itu adalah lurah-lurah dan pengurus rintisan desa budaya atau desa budaya yang ada di Bantul wilayah timur. Nah, ini kita ingin menjaring masukan tentang apa saja atau nilai-nilai satria yang nanti akan kita tuangkan ke dalam regulasi sebagai rohnya Bantul Bumi Satria. Itu nanti kita harapkan dari Pak Lurah, kemudian dari pengurus-pengurus desa budaya, rintisan budaya itu memberikan masukan ke kami. Targetnya adalah nanti kita akan untuk awal akan kita setelah ini semua kita rangkum mulai dari Bantul Timur, Tengah maupun Barat. Kemudian masukan-masukan itu akan kita finalisasi atau kita rembuk di Dewan Kebudayaan. Sehingga nanti Dewan Kebudayaan akan menghasilkan rekomendasi kepada Bupati, ini loh nilai-nilai Bantul Bumi Satria yang bisa kita tindak lanjuti nanti untuk awal dengan peraturan Bupati. Dalam pemaparannya, Nur Janis Langga Barana menyampaikan tema Bantul Bumi Satria dan kekuatan daya hidup rakyat. Saat ini Bantul tengah dihadapkan dengan tantangan krisis identitas diri masyarakatnya sebagai warga Bantul. Dengan adanya konsep nilai Bantul Bumi Satria ini, diharapkan mampu menumbuhkan kebanggaan masyarakat Bantul untuk lebih bangga sebagai warga Bantul. Ya, ini kita sedang merumuskan materi untuk memberi rekomendasi pada Bupati dalam rangka akan diterbitkannya Perbup tentang Bantul Bumi Satria. Harapan kita dengan adanya Perbup itu nanti bisa mengeluarkan apa yang menjadi tekad dari pemerintah Kabupaten Bantul tentang Bantul Bumi Satria agar menjadi spirit dan semangat baru bagi warga Bantul untuk tetap menegakkan atas jati diri warga Bantul bahwa mereka adalah para warga yang memiliki DNA Satria, memiliki nasab Satria, dan untuk wajib dijaga dan dipelihara untuk dalam rangka untuk terus terwujudnya kesejahteraan bagi semua warga dan kemakmuran bagi semua warga negara dengan cara yang berbudaya dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, kebudayaan dan filosofi negeri ini tanpa meninggalkan sejarahnya. Ya, memudarnya nilai-nilai ideologi bagi warga Bantul, terutama warga Bantul, atas terjadinya banyak peristiwa kriminalitas terutama bagi generasi muda. Ada kritik, ada macam-macam. Itu karena tidak memudarnya identitas diri. Dia tidak punya ideologi yang harus diteladani seperti apa, maka kita melahirkan 3 tokoh itu sebagai salah satu suri teladan. Ada Sultan Agung, ada Diponegoro, dan ada Habis 9. Maka kita
memberikan namanya sebagai trilogi Satria Tama. Itu adalah nilai Kajatmikan, itu nilai kebaikan, keindahan, kebagusan Kajatmikan itu karena kita ambil dari nama kecilnya Sultan Agung Raden Mas Jatmiko, maka nilai Kajatmikan. Kedua nilai Kawerian, kita ambil dari nama kecilnya Pangeran Diponegoro Raden Mas Ontowiryo. Nilai Kawerian adalah nilai yang pantang menyerah, pantang mundur, dan siap menghadapi apapun tantangannya. Itu Kawerian, kewiraan. Yang ketiga adalah nilai Kadurjatan atau keluhuran, akhlak mulia, berbukti dan berakhlak mulia. Nilai Kadurjatan kita ambil dari nama kecilnya habis 9 itu Raden Mas Darujatun, kita ambil, makanya nilai Kadurjatan itulah kita. Warga Bantul harus memiliki 3 nilai itu minimal. Dari 5 nilai satria yang ada oleh DIY itu, kita Bantul memiliki 3 nilai Satria Tama itu. Sebagai imam besar Masjid Kagungan Dalem Jejeran, Kyai Jawis mengangkat tema nilai-nilai kesatrian Sultan Agung untuk membangun Bantul makmur dan berbudaya. Sultan Agung sendiri merupakan tokoh sentral dalam penyerangan ke Batavia. Saat itu Sultan Agung yang membangun istananya di Keraton Kertopleret menggerakkan pasukannya untuk ikut serta dalam penyerangan ke Batavia mengusir VOC. Istilahnya Bantul makmur berbudaya. Itu tadi saya singgung. Jadi sebetulnya sumber daya alam yang ada di Bantul ini itu banyak sekali untuk mensejahterakan atau memakmurkan masyarakat Bantul. Tapi kan sekarang dengan filosofi yang ada itu tampaknya kurang mengena, kurang menyasar, sehingga keterlibatan masyarakat Bantul dalam arti membangun atau mewujudkan Bantul makmur berbudaya itu belum semuanya bisa terlibat, belum semuanya bisa, sehingga belum semuanya bisa giat membangun, mewujudkan nasib baik ke depan untuk semuanya. Harapannya itu menggali dan islahul ar, ya, itu menggali potensi sumber daya alam yang ada di Bantul. Saya ceritakan Bantul itu punya air, ya, punya air. Air itu yang sekarang kemarin dibangun tuh, misalnya yang diambil oleh Disbud Jogja, potensi wisata Gulgut, itu nggak kena karena hanya air yang ada itu yang dibangun, sehingga nanti pada musim-musim tertentu itu tidak berjalan, wisata yang ada di situ tidak bisa memakmurkan, menyerap tenaga kerja. Nah, solusinya apa? Solusinya kita sudah dicontohi oleh Ngebiro Loko misalnya. Ngebiro Loko itu bisa itu karena membendung kali, terus dimasukkan di satu wilayah, airnya terstandar, bisa sepanjang waktu didaya gunakan untuk mensejahterakan. Dan Bantul itu punya kali opak yang besar. Di sana ada filosofi Gunung Permoni, ada Jalan Sembrani, ada tempat bertapanya Sultan Agung dan seterusnya. Itu dibendung di daerah Sindet, dalam standar, dibuang lagi ke opak. Di situ akan menjadi satu pewujudan ekonomi bagi masyarakat banyak, baik peternakan, pertanian, perikanan. Nah, itu kalau sudah keekonomian, sekali lagi sudah keekonomian, itu baru dijadikan wisata. Kalau belum keekonomian, tidak bisa jadi wisata. Terakhir, pemaparan dari sejarawan muda Mataram Islam, Irfan Afifi, yang mengangkat tema nilai-nilai kesatrian Perang Jawa Diponegoro untuk membangun Bantul makmur dan berbudaya. Irfan berharap konsep nilai-nilai kesatriaan ini nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Saya nggak terlalu tahu alasan dari pemerintah ya terkait pergub itu, tapi saya merasa misalnya dengan nilai-nilai kekesatriaan yang digulirkan gitu, itu menurut saya nilai baik memang.
karena sebenarnya hari ini kita memang sangat sangat inflasi terkait nilai-nilai kekesatriaan. Hampir semua politisi kita menjauhi nilai-nilai kekesatriaan. Orang berperang dalam politik atas nama kekuasaan, memperkaya diri atas nama dunia, atas nama harta benda dan lain sebagainya. Nah, dulu nilai-nilai kekesatriaan itu nilai ruhani, nilai spiritual ya. Nilai spiritual untuk bisa mengalahkan nafsu di dalam dirinya. Seorang ksatria adalah seorang yang sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Orang yang sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri, dia bisa menjadi pamomong, bisa ngemong, bisa membimbing masyarakatnya yang belum tegak, belum mandiri, masih labil, bisa menjadi pembimbing agar masyarakatnya juga bisa tegak berdiri sebagai seorang pribadi. Tegak ekonominya secara mandiri, kalau dalam istilah negara kita misalnya mandiri secara kepribadian, mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan maupun berdaulat secara politik. Nah, itu garis utama ya, bagaimana kita menjadi negara yang berdaulat, bisa mengatur diri sendiri. Nah, nilai-nilai kekesatriaan saya berpikir dia selaras dengan itu, selaras ingin menjadi pribadi yang tegak, berdaulat, alias menjadi pemerintahan yang berdaulat agar dia bisa memajukan, mensejahterakan masyarakatnya, bisa ngemong masyarakatnya, sehingga sejahteranya bukan hanya soal fisik lahir secara ekonomi, tapi juga tegak, berdaulat secara kebudayaan, berdaulat secara politik, begitu. Alias sejahteranya itu kalau kita mau pakai prinsip nilai kekesatriaan, dia sejahtera lahir dan batin. Badannya sehat, jiwanya kuat gitu, jiwanya sehat juga begitu. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul Gatot Mujiono mengungkapkan pentingnya konsep nilai-nilai kesatria ini dalam membangun masyarakat Bantul. Ya, jadi kami selaku Dewan Kebudayaan yang punya tugas untuk memberikan masukan, pertimbangan arahan kepada Bupati dan pemerintah Kabupaten Bantul tentang kebudayaan. Bahwa Bantul akan sebentar lagi membuat perbub tentang Bantul Bumi Satria. Ini kita mengumpulkan sesepuh, lurah-lurah, kemudian budayawan untuk menggali tentang potensi, filosofi, kekuatan yang dilakukan oleh para kesatria yang ada di Bantul, sehingga ke depan bahwa Bantul Bumi Kesatria bukan hanya sebagai slogan, tetapi dijiwai dari hati dan menjadi penyemangat Kawula Bantul. Harapan kami orang-orang yang hadir ini bisa memberikan masukan-masukan sebelum nanti kita menyampaikan sosialisasi secara ekstern, kemudian kita diskusikan dengan para akademisi di sosialisasi yang akan datang. Harapan kami bahwa Bantul akan lebih semangat lagi dengan perda ini karena mereka betul-betul mengetahui, menjiwai apa yang pernah dilakukan para kesatria-kesatria yang ada di Bantul, sehingga menjadi pompa penyemangat agar Bantul lebih baik, Bantul lebih maju, Bantul lebih makmur. Melalui sarasian ini diharapkan materi yang dikaji para narasumber bisa dijadikan rekomendasi oleh Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul untuk diajukan ke pemerintah Kabupaten Bantul.